Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas 5 tokoh misterius di dalam agama Islam. Tokoh misterius itu ada yang beragama Islam dan ada juga yang kafir. Siapa sajakah mereka? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir merupakan nabi yang keberadaannya masih menjadi misteri karena masih ada yang beranggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Dilansir dari Detik Hikmah yang mengutip dari buku Kisah dan Misteri, disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki nama asli Baya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh al-Khidir. Sosok Nabi Khidir ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Salah satu kisah yang terkenal dari Nabi Khidir adalah ketika Nabi Khidir berhasil menemukan mata air keabadian atau Ainul Hayat yang membuat Nabi Khidir menjadi hidup abadi. Yang kedua, Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang bijaksana dan raja yang soleh. Nama Zulkarnain sudah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali pada surat Al-Kahfi. Hingga suatu saat Zulkarnain menempuh perjalanan hingga ketika dia sampai di antara kedua gunung. Didapatinya di belakang gunung itu terdapat suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Kemudian mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Zulkarnain pun berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Kemudian mereka membuat dinding penghalang yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Ada yang beranggapan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung, yaitu raja dari Kekaisaran Makedonia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Cyrus Agung, yaitu raja dari Kekaisaran Akhemeniah, dan ada juga yang mengatakan bahwa Zulkarnain adalah Sargon yang Agung, yaitu raja dari Kekaisaran Akkadia, yaitu seorang raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu pula dengan Zulkarnain yang disebutkan bahwa Zulkarnain juga hidup di zaman Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Dajjal. Semua umat Islam tahu bahwa Dajjal adalah makhluk yang akan muncul pada akhir zaman. Dajjal adalah sosok yang akan menyebarkan fitnah dan kejahatan pada akhir zaman. Salah satu sahabat Nabi yaitu Tamim ad-Dari, di suatu saat sedang berlayar dengan 30 orang laki-laki lainnya. Lalu ombak besar pun menghantam kapal mereka dan terombang-ambing selama 1 bulan. Setelah terombang-ambing selama sebulan, Tamim ad-Dari beserta rombongannya terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassasah. Kemudian Al-Jassasah memerintahkan Tamim beserta rombongan untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seseorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya, antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam, Laut Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabatnya lebih detail lagi bahwa Dajjal akan muncul dari sebelah timur. Para nabi sebelum Nabi Muhammad juga telah menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya. Namun tidak sedetail dari penjelasan Nabi Muhammad, seperti Dajjal adalah seorang yang salah satu matanya buta. Adapun cara berlindung dari Dajjal yaitu: 1. Pergi ke 2 tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. 2. Menjauhi keberadaannya. 3. Menghafal 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi. 4. Rutinkan membaca doa perlindungan di tasyahud akhir sebelum salam. Musa bin Zafar Samaria atau yang lebih dikenal Samiri adalah seseorang dari Bani Israel yang membuat patung sapi emas. Samiri dikisahkan awalnya adalah seorang pengikut Nabi Musa yang kemudian menjadi sesat, dan ia adalah salah satu orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam suatu perjalanan Nabi Musa dan rombongannya mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi, bukan menaati Nabi Musa untuk menauhidkan Allah. Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah. "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan," kata mereka. Tentu saja, membuat Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi.
Ia pun teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapat kesempatan. Di tengah perjalanan, Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Musa menuju Bukit Tur untuk menerima mukjizat Taurat. Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tapi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Setelah ada perintah Allah untuk hijrah dari Mesir ke Baitul Maqdis, beberapa Bani Israel ada yang ingkar kepada Allah. Salah satunya adalah Samiri dan Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan mengurung mereka selama 40 tahun di padang Tih. Selama itu mereka tak tahu jalan arah. Mereka hanya berputar-putar di sana. Selama itu pula Allah tetap memberikan karunia kepada mereka dengan melindungi mereka dengan awan. Sehingga mereka tidak kepanasan dan menurunkan makanan yang bernama mana dan salwa. Yang kelima, Ratu Balkis atau Bilqis. Ratu Balkis merupakan ratu dari negeri Sheba, yang dimana negeri Sheba memiliki wilayah yang luas, teknologi yang maju pada masanya dan juga sangat kaya. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar berita akan keberadaannya dari burung hudhud, beliau ingin menyelidiki kebenaran berita itu. Burung hudhud disuruh membawa surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Setelah menyerahkan surat itu, hudhud bersembunyi di balik jendela. Ia menunggu bagaimana jawaban Ratu Bilqis nantinya. Ratu Bilqis membaca surat itu, yang isinya adalah Nabi Sulaiman mengajak ratu dan pengikutnya meninggalkan penyembahan matahari. Setelah itu, Ratu Bilqis pun memanggil abdi dan para penasihat untuk bermusyawarah. Hasilnya, mereka setuju untuk membawakan Nabi Sulaiman hadiah-hadiah yang mahal-mahal untuk meluluhkan hati Nabi Sulaiman. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina. Begitu sampai di istana Nabi Sulaiman, mereka terkagum-kagum. Bahkan, Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah dari mereka dan hanya ingin Ratu Bilqis datang ke negerinya. Juga Nabi Sulaiman berdalih bahwa karunia Allah jauh lebih baik dan jauh lebih banyak yang diberikan kepadanya. Setelah mendengar berita dari utusan itu, Ratu Bilqis bertekad mengunjungi Palestina. Nabi Sulaiman yang telah mendengar kabar dari burung hudhud akan datangnya Ratu Bilqis, segera mengumpulkan para pembantu-pembantunya dan menanyakan siapa di antara mereka yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis dari Sabah ke Palestina dengan cepat. Seorang alim dan ahli hikmah yang bernama Ashif bin Barkiyah mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekedip mata. Setelah Ratu Bilqis sampai ke Palestina, ia terkagum-kagum dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis insyaf dan memeluk Islam beserta pengikutnya, dan akhirnya Ratu Balqis pun menikah dengan Nabi Sulaiman. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.